Swastiastu. Oke, perkenalkan nama saya Madi Panisaputra dari program studi D4 Akuntansi Sektor Publik, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan yang baik kali ini saya akan membawakan usaha saya yang bergerak di bidang kuliner, yaitu keripik ladrang. Kamu nanya? Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Keripik ladrang atau yang biasa disebut sebagai keripik seledri merupakan salah satu cemilan yang banyak digemari oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Karena memang cemilan ini sangat cocok disantap pada saat bersantai bersama sanak keluarga. Nah, keripik ini juga sering ditemui di berbagai tempat makan ataupun warung-warung kecil, khususnya yang ada di Bali. Oke, bagaimana awal saya memulai bisnis ini? Yang pertama, saya melihat peluang yang ada di pasar, bagaimana permintaan konsumen terhadap cemilan yang murah dan juga praktis. Maka dari itu, keripik ladrang ini bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang kedua, bahan yang digunakan juga mudah dicari serta proses pembuatan yang tidak terlalu rumit. Oke, kemudian tentang strategi, bagaimana strategi saya memasarkan produk ini? Saya memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan media sosial untuk membantu saya memasarkan produk tersebut, dan juga saya memanfaatkan relasi yang saya miliki untuk membantu memasarkan produk ini. Dan kenal yang saya alami dalam prosesnya yaitu jika ada pesanan yang terlalu banyak, maka di dalam proses pembuatan keripik ladrang ini akan menguras cukup waktu dan juga tenaga. Oke, selanjutnya mari kita intip bagaimana tahapan-tahapan di dalam proses pembuatan, pengemasan sampai pemasaran dari keripik ladrang ini. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan juga bahan yang akan digunakan. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan, di mana semua bahan yang telah terkumpul di atas cobek tadi kita kumpulkan jadi satu. Lalu kita ulek sampai bumbu itu halus. Seperti ini. Kemudian kita campurkan tepung terigu. Kita tuang tepung terigu ke dalam baskom. Selanjutnya kita tuang tepung tapioka, margarin 1 sendok makan, dan juga minyak goreng 2 sendok makan. Kemudian kita gunakan spatula untuk mengambil bumbu yang sudah halus tadi. Kemudian kita cincang halus seledri menggunakan belakas. Lalu seledri tadi kita tuang ke dalam adonan. Selanjutnya kita campur menggunakan tangan, pastikan tangan sudah bersih. Kita campurkan sedikit air. Kita campur kembali, kita ulek-ulek sampai berbentuk gumpalan seperti ini. Selanjutnya siapkan adonan dan juga alat penggiling. Ambil sedikit adonan, kita pipihkan seperti itu. Lalu kita giling. Hingga adonan berbentuk tipis seperti ini. Lalu
Lakukan terus hingga adonan habis. Dan kita siapkan api. Maksudnya kompor gas. Kita tuang minyak secukupnya, kita panaskan, lalu kita ambil adonan tadi, kita goreng. Pastikan dibolak-balik supaya tidak gosong. Angkat lalu tiriskan. Lakukan terus-menerus hingga adonan habis. Nah, begini tampilan keripik ladrang jika sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengemasan. Siapkan alat-alat yang diperlukan. Di sini pengemasan dilakukan dengan cara kita ambil keripik ladrang lalu kita masukkan ke dalam plastik. Jika sudah tercukupi, kita ambil saus dan juga kita tempelkan logo produk kita. Lakukan terus-menerus. Setelah terkumpul, kita menggunakan alat pengepres plastik. Kita press satu persatu hingga semuanya sudah dipres. Selanjutnya untuk pemesanan, kalian bisa memanfaatkan media sosial atau Instagram. Kalian cari di pencarian ladrang_kuliner. Lalu kalian bisa, setelah melakukan pemesanan, maka admin akan menginformasikan mengenai pengiriman dari produk keripik ladrang ini. Untuk pemesanan keripik ladrang, biaya pengiriman tidak ditanggung alias gratis ongkir. Admin akan mengirim produk ini sampai depan rumah gratis. Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa membuka Instagram lalu mengetik ladrang_kuliner. Kalian bisa memesan keripik ladrang hanya dengan harga Rp2.000 dan promo Rp5.000. Jadi itu dia usaha saya di bidang kuliner, yaitu produk keripik L. Kami memiliki semboyan L for ladrang, L for love.